Jai Itjes tebar ancaman ke tim di grup C. Salah satu pemain timnas Indonesia, Jai Itjes, menebar ancaman ke negara-negara lawan timnas Indonesia di grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dikatakan Jai Itjes dalam wawancara dengan FIFA. Jai Itjes mengatakan timnas Indonesia akan berusaha keras bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Itulah yang sedang kami coba lakukan. Kami berupaya untuk menempatkan Indonesia di peta sebagai negara sepak bola, kata Itjes kepada FIFA dikutip suara.com dari laman FIFA. Saya pikir Indonesia telah memiliki generasi-generasi yang baik sebelum kami, dan kami berusaha untuk meningkatkannya setiap hari, setiap tahun, katanya. Sehingga menurutnya tidak berlebihan jika kelak sepak bola Indonesia bisa disegani di dunia. Saya rasa itu juga yang sedang diupayakan oleh pengurus federasi, direktur, dan juga presiden. Dengan begitu kami terus berusaha untuk berkembang, mengukir sejarah dan membawa kegembiraan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang disegani, kata lelaki yang bisa disapa Bang Jai itu. Lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 meningkatkan optimisme publik. Tantangan besar menanti di putaran ketiga di mana Indonesia akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di putaran ketiga dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September di laga tandang. Kemudian pada 10 September, giliran timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah dan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo. Kapan Sinteyong akan kembali ke tanah air? Setelah resmi memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia, Sinteyong sendiri ternyata masih berada di kampung halamannya di Korea Selatan. PSSI pun meminta agar pelatih berusia 53 tahun tersebut segera kembali ke tanah air secepatnya guna memaksimalkan persiapan skuad Garuda nanti. Seperti diketahui, Sinteyong sendiri pulang ke Korea Selatan untuk beristirahat ketika agenda timnas Indonesia tengah libur. Namun meskipun demikian, PSSI sendiri berharap sang pelatih segera kembali karena mengingat waktu persiapan yang semakin singkat. Sinteyong sendiri pun dikabarkan akan kembali ke Indonesia pada 21 Juli mendatang. Namun PSSI berharap agar dia bisa kembali lebih cepat agar persiapan timnas Indonesia bisa berjalan dengan maksimal. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini diharapkan segera kembali ke Indonesia agar dapat memantau langsung para pemain yang akan bermain di turnamen pramusim Piala Presiden 2024 mendatang. Turnamen pramusim Piala Presiden 2024 ini sangat krusial karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada September mendatang. Dengan waktu persiapan yang singkat ini, kehadiran Sinteyong di Indonesia sangat diharapkan agar dia bisa melihat langsung aksi para pemain dan menentukan siapa saja yang layak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi tersebut. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan harapannya agar Sinteyong segera kembali ke Indonesia. Ya, kita minta secepatnya kembali ke Indonesia untuk persiapan 5 dan 10 September mendatang, ujarnya kepada awak media pada hari Jumat 5 Juli 2024. Wataru Endo tak anggap mudah lawan Indonesia. Kapten Timnas Jepang, Wataru Endo, menilai persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak akan mudah. Kenapa demikian? Padahal, Jepang langganan menjadi wakil Asia di Piala Dunia. Tim berjulukan Samurai Biru itu tidak pernah absen sejak tahun 1998 atau dalam 7 edisi terakhir. Jepang sendiri tergabung dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, Timnas Cina, dan juga Timnas Indonesia. Di atas kertas, Jepang adalah yang terkuat di grup C kualifikasi Piala Dunia tersebut, disusul oleh Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan yang terakhir Timnas Indonesia.
Tentu saja putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak akan mudah, ujar Wataru Endo dinukil dari media Jepang Geki Saka. Tapi yang terpenting adalah apakah kami bisa mendapatkan hasil di Piala Dunia 2026. Jadi saya berpikir kami akan menghadapi kualifikasi sebagai langkah menuju tujuan tersebut, jelas Wataru Endo. Wataru Endo sendiri juga membahas terkait kegagalan Jepang di Piala Asia 2023. Laju Samurai Biru terhenti di perempat final setelah kalah 1-2 dari timnas Iran. Kekalahan di Piala Asia 2023 menunjukkan bahwa level sepak bola Asia sedang naik. Mungkin orang akan berkata, apakah kami bisa memenangkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Dan untuk mengembalikan anggapan tersebut, kami membutuhkan hasil. Tidak ada perubahan dalam tujuan Jepang untuk memenangkan Piala Dunia. Jadi saya pikir itu saja yang penting, ujar Wataru Endo. PSSI akui jalin komunikasi dengan Elkan Bagot. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengakui bahwa pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Nama Elkan Bagot belakangan ini memang ramai jadi perbincangan. Hal ini karena sang pemain sempat tak merespons panggilan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saat playoff Olimpiade 2024 lalu. Bahkan butut masalah ini, nama Elkan Bagot menghilang dari skuad Garuda saat timnas Indonesia melanjutkan perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak dipanggilnya Elkan Bagot ke tim Merah Putih pun membuat banyak pihak berspekulasi. Spekulasi itu akhirnya diputuskan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Ia mengakui bahwa federasi tetap berkomunikasi dengan pemain-pemain berpaspor Indonesia. Oh iya, tim kita juga tetap bangun komunikasi dengan Elkan Bagot, ujar Yunus Nusi kepada awak media. Dan ya siapapun mereka, siapapun pemainnya yang sudah berpaspor Indonesia, kita juga berharap bisa memperkuat tim kita, tuturnya. Sekedar informasi, Elkan Bagot sebenarnya bisa mengisi posisi Justin Hubner pada putaran ketiga nantinya. Hal ini karena, Justin Hubner bakal mendapat larangan bermain karena akumulasi kartu di putaran kedua lalu. Dengan begitu, apabila Bagot masih, ia bisa mengisi posisi Hubner. Sementara itu, saat ini Elkan Bagot pun sudah terlihat bergabung dengan Ipswich Town.